Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Produksi Terintegrasi di modul 7, yaitu Line Balancing. Sini saya Premadi Rahmat Putra akan menjelaskan tentang modul 7, yaitu Line Balancing. Yang pertama ada tujuan praktikum, yaitu praktikan dapat membuat lintasan produksi yang seimbang dan praktikan dapat mengaplikasikan penggunaan metode pada line balancing. Kemudian pengertian dari line balancing sendiri adalah suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara berimbang, sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Tujuan line balancing yaitu untuk menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja, sehingga dapat mengurangi waktu menunggu yang ditentukan oleh operasi kerja yang paling lambat. Kemudian ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam line balancing. Yang pertama ada precedence diagram, yang kedua ada assemble product, yang ketiga ada idle time, yang keempat ada balance delay atau keseimbangan waktu senggang, yang kelima ada efisiensi stasiun kerja, yang keenam ada line efficiency, yang ketujuh ada workstation, yang kedelapan ada smoothness index. Nah, pada modul 7 ini nanti akan menggunakan dua metode, yaitu metode pertama adalah rank positional weight atau disebut juga metode bobot posisi. Metode rank positional weight sendiri merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Metode ini dikembangkan oleh W.P. Helgeson dan D.P. Birney. Kemudian metode yang kedua yaitu metode region approach. Metode region approach sendiri dikembangkan oleh Bedworth, dan metode ini membagi precedence diagram dalam beberapa wilayah secara vertikal, dan pada setiap wilayah tidak ada ketergantungan antara operasi kerja. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke pegangan laporan resminya. Nah, untuk laporan resminya sama seperti laporan-laporan di modul sebelumnya. Bab 1 itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktikum, batasan masalah, asumsi-asumsi, dan sistematika penulisan laporan. Kemudian lanjut di bab 2, itu juga sama. Untuk minimal halamannya minimal halaman 10. Untuk isinya harus ada line balancing, permasalahan line balancing, metode line balancing, metode rank positional weight, metode region approach, dan istilah-istilah dalam line balancing. Untuk materinya ini dari jurnal minimal 4, 5 tahun ke belakang, dan 1-2 buku tentang modul ini. Untuk bab 3-nya itu ada flowchart, yaitu tentang langkah-langkah pemecahan masalah pada modul ini. Kemudian ada identifikasi variabel. Yang ketiga ada data waktu siklus. Nah, untuk data waktu siklus ini nanti diambil dari modul 1. Untuk kegiatannya sesuaikan dengan proses pembuatan produk kalian pada modul 1. Selanjutnya di bab 4 ada pengolahan data. Untuk metode rank positional weight, untuk operasi kerjanya nanti kalian sesuaikan dengan operasi kerja pada pembuatan produk kalian. Nah, ini untuk waktu siklus operasinya ini nanti diambil dari modul 1. Selanjutnya perhitungan TC bisa dilihat sendiri. Untuk matrik pendahulu ini, nah ini 0 itu kenapa? Itu karena tidak ada yang berhubungan. Nah, untuk 1 itu A ke B, 1 itu karena berhubungan ke proses selanjutnya. Nah, untuk B ke A ini -1 karena A itu proses sebelumnya dari B. Selanjutnya untuk bobot posisi tahap operasi. Nah, untuk bobot posisi ini nanti waktu dari waktu siklusnya ini ditambah semua. Misal, nah pada proses operasi kerja ini itu A sampai ke L
itu melalui A, B, I, J, L. Nah, itu nanti pada waktunya ini nanti waktu A ditambah waktu B ditambah waktu I ditambah waktu J ditambah waktu L. Nah, seperti itu nanti pada proses operasi selanjutnya seperti itu juga. Nah, kemudian nanti di ranking, kemudian nanti diurutkan rankingnya dari ranking 1 sampai ranking 12. Kemudian pembebanan operasi pada stasiun kerja. Nah, untuk pembebanan pada operasi pada stasiun kerja nanti dicarinya itu menggunakan rumus ini. Untuk sigma untuk mu jumlah dari STI dibagi TC. Untuk jumlah ini jumlah dari waktu siklus yang tadi. Nah, untuk TC ini pada metode rank positional weight itu diambil dari waktu siklus yang paling lama atau paling tinggi, yaitu di sini ada 20. Nah, itu dibagi nanti mendapatkan 9 stasiun kerja. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Nah, untuk waktu kumulatif stasiun kerja itu dari TC ini tadi. Nah, ini kan TC-nya 20. Nah, nanti waktu kumulatifnya ini tidak boleh ada yang melebihi dari 20. Nah, semisal ini, misal nomor stasiun kerja yang pertama. Yang bertanyakan ranking 1C, operasinya C, waktunya 15. Nah, dipilih. Untuk ranking keduanya ada operasinya A, waktunya 13. Tidak dipilih. Kenapa? Karena kalau nanti di jumlah itu nanti totalnya itu 28. Makanya yang dipilih itu cuma satu. Nah, untuk ininya ini harus diurutkan dulu dari ranking 1. Selanjutnya untuk ini mencari rumus efisiensi rata-rata lintasan, kemudian dicari balance nilainya. Nah, untuk analisanya diisi sendiri. Nah, untuk layoutnya ini nanti diambil dari pembebanan operasi pada stasiun kerja ini, disesuaikan. Nah, ini contoh misal di yang pertama ada C, operasi C. Ini kan operasi C itu yaitu nomor stasiun kerja nomor pertama. Dan seterusnya operasi kedua ada operasi E. Nah, ini untuk garis-garis di bawahnya itu menyatakan hubungan antara operasi satu ke operasi lainnya. Misal operasi C ke D itu mempunyai hubungan, dapat dilihat di sini. Nah, kan C ke D itu ada hubungannya. Jadi nanti dikasih garis kayak gini. Nah, selanjutnya di metode Regen approach. Nah, ini sama urutan operasinya kayak metode rank positional weight. Untuk waktu siklusnya juga sama. Nah, untuk TC-nya ini nanti rumusnya sama seperti metode rank positional weight. Nah, ini untuk pembagian jaringan kerja ke dalam wilayah. Nah, nanti di urutan proses operasinya itu nanti dibagi. Nah, ini misal nanti dibagi wilayah pertama itu A, C, E, F. Nah, untuk wilayah kedua itu B, D, G. Untuk wilayah wilayah ketiga itu IH, wilayah keempat itu JK, wilayah kelima itu L. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian itu dibagi, nanti dikelompokkan seperti ini. Nah, kemudian dihitung mu-nya lagi, yaitu sigma sama seperti metode rank positional weight, tapi TC-nya ini diambil dari rumus ini tadi. Nah, kemudian dihitung, dihasilkan 5 stasiun kerja. Nah, untuk pembebanan pekerjaannya itu nanti ada 5, ya seperti ini. Nah, untuk pembebanan operasinya nanti diurutkan dulu dari wilayah ini tadi. Nah, ini misal ada A, C, E, F. Nah, ini kenapa kok dipilih CF? Karena TC-nya itu 35. Jadi tidak boleh lebih dari 35. Dan kemudian dan seterusnya seperti itu. Untuk proses operasinya nanti diurutkan dulu dari operasi pertama ACF,
Nah, itu misal kalau lebih dari 35 nanti boleh ke operasi selanjutnya. Nah, untuk layout hasil perhitungannya ini seperti ini. Ini kenapa ada garis-garis? Karena ada hubungan antara operasi A atau E ke BGI. Nah, untuk selanjutnya di bab 5 seperti biasa. Bab 5 ini kesimpulannya harus menjawab rumusan masalah. Kemudian ada daftar pustaka. Kemudian di lampiran itu diisi SS jurnal atau literatur dan perhitungan TC sampai balance delay pada kedua metode tersebut. Nah, sekian. Terima kasih.